Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Rosdiani, NPM 112-11346 dari Prodi Manajemen S1 kelas B. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu tugas evaluasi akhir semester mata kuliah kepemimpinan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Supriyadi SEMSI. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kepemimpinan dan manajemen konflik. Pengertian kepemimpinan. Definisi kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok, mempengaruhi internal prestasi pengorganisasian untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerjasama dan kerja kelompok dari orang-orang di luar organisasi. Pengertian konflik. Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan manusia. Walaupun kehidupan masyarakat kelihatan sangat damai dan rukun, belum tentu masyarakat itu tidak mempunyai konflik. Konflik sering terjadi karena terdapat beraneka ragam karakter, sifat, perilaku yang dimiliki individu yang berbeda satu sama lainnya. Konflik terjadi apabila dalam hubungan antara dua orang atau kelompok perbuatan yang satu berlawanan dengan perbuatan yang lain sehingga salah satu atau keduanya saling mengganggu. Kepemimpinan dan manajemen konflik merupakan salah satu topik yang menarik untuk dibahas keterkaitannya dengan komunikasi organisasi. Konflik didefinisikan sebagai sebuah perjuangan antara satu atau dua orang lebih, bisa juga satu kelompok dengan kelompok lain dengan kebutuhan, ide, nilai, dan tujuan yang berbeda. Konflik bisa membuat organisasi menjadi produktif, namun bisa juga membuat organisasi tidak produktif. Oleh karena itu, dibutuhkan manajemen konflik agar konflik keorganisasian bisa menjaga keberlangsungan organisasinya. Di dalam suatu organisasi terdapat beraneka ragam orang yang memiliki perilaku, emosi, watak, kepribadian yang berbeda-beda satu sama lainnya. Dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut di dalam organisasi dapat mengakibatkan timbulnya konflik. Konflik merupakan suatu hal yang membutuhkan pikiran, waktu, tenaga untuk menyelesaikannya. Apabila di dalam organisasi itu sering terjadi konflik dan dalam penyelesaiannya memerlukan waktu yang cukup lama, ini akan memperlemah kedudukan pihak-pihak yang saling berkonflik dan organisasi secara keseluruhan. Pihak-pihak yang berkonflik menjadi lemah, lesu dalam melaksanakan tugas-tugasnya sampai konflik tersebut terselesaikan dan memuaskan semua pihak. Adanya masalah yang muncul sebagai akibat adanya konflik membutuhkan peran seorang pemimpin untuk dapat menyelesaikan konflik yang dapat merusak dan merugikan organisasi. Dengan adanya peran pimpinan, maka di dalam organisasi dapat tercipta suasana atau keadaan organisasi yang sehat. Bagaimana seorang pemimpin mampu mengambil keputusan yang tepat tanpa ada pihak lain yang merasa dirugikan. Dan bagaimana pimpinan menciptakan sesuatu yang positif sehingga mengurangi resiko terjadinya konflik. Jadi, peran seorang pemimpin sangat diperlukan dalam mengelola organisasi yang di dalamnya terdapat berbagai macam daya alam maupun sumber daya alam. Konflik berpengaruh terhadap perkembangan organisasi. Setiap organisasi yang di dalamnya terdapat banyak individu mungkin pernah mengalami konflik. Di dalam kehidupan organisasi, meskipun telah terdapat seorang pemimpin yang handal dan berkualitas, yang mampu memimpin para bawahannya dengan penuh bijaksana, masih juga konflik dalam organisasi tidak dapat dihindarkan. Konflik pada dasarnya sangat mudah terjadi di dalam situasi-situasi yang melibatkan individu-individu di dalamnya. Adanya konflik yang dapat merusak dan merugikan organisasi disebabkan oleh manusia yang selalu membesar-besarkan masalah yang ada dan menyebarkan isu-isu yang belum jelas permasalahannya kepada orang lain. Ada berbagai jenis konflik yang mampu merusak perkembangan suatu organisasi. Di antaranya, 1. Konflik personal.
Konflik personal adalah konflik yang terjadi di dalam diri individu karena harus memilih dari sejumlah alternatif pilihan yang ada atau karena mempunyai kepribadian ganda. Yang kedua, konflik interpersonal. Konflik interpersonal adalah konflik yang terjadi di dalam organisasi atau konflik di tempat kerja. Peran pimpinan dalam menyelesaikan konflik di organisasi. Tugas seorang pemimpin yaitu mampu memecahkan masalah dengan baik, mampu mengembangkan konflik sehingga dapat menjadi titik kritis namun juga sampai tiba pada titik kepatahan atau breaking point. Adapun cara pemimpin untuk mengatasi konflik yang terjadi dalam organisasi yaitu 1. Konflik dari dalam diri individu atau individual konflik. 2. Konflik antar individu maupun antar kelompok. Banyak cara untuk memecahkan persoalan konflik antar pribadi maupun antar kelompok, misalnya membuka diri, menerima umpan balik, menaruh kepercayaan terhadap orang lain. Ada beberapa strategi untuk mengurangi konflik di organisasi yaitu memecahkan masalah melalui sikap kooperatif. Bila dua kelompok atau dua individu memiliki tujuan yang berbeda karena masing-masing menganut sistem nilai yang berbeda, maka penyelesaian masalahnya ialah pertama, duduk bersama, berunding dan bermusyawarah. Yang kedua, melihat masalah dengan kepala dingin dan mendiskusikannya. Yang ketiga, melalui sikap kooperatif, orang berusaha melepaskan perbedaan-perbedaan yang tidak prinsipil untuk lebih banyak menemukan titik-titik persamaan. Yang keempat, tidak selalu mau menang sendiri dan mengharuskan pihak lain mengalah. Bersedialah mengalah dengan itikat baik untuk memecahkan masalah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.